فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah akhil karim Abdullah. Alhamdulillah atas hidayah Allah kepada antum dan kita semua. Alhamdulillah atas perhatiannya kepada kita. Di antara sekian miliar umat manusia, ternyata kita tidak dilupakan oleh Allah, dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kita hidayah kepada Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Sebagaimana juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama untuknya, maka tidak diterima agamanya itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka bersyukurlah kepada Allah yang memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal dan memeluk agama yang sempurna ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada nabinya dan kepada kaum muslimin pada waktu Haji Wada' tarikh 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriyah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian, untuk kalian agama kalian, dan telah aku lengkapi kepada kalian kenikmatanku, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau, yang mana ini adalah kitab yang termasuk kitab yang paling sahih di dunia setelah Al-Quran dan Sahih Bukhari. Imam Muslim di dalam Sahih beliau meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah salah seorang dari umat ini mendengar tentang diriku, tentang Nabi dan dakwah beliau dengan ajaran beliau, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada ajaran yang aku datangkan, baik dia itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku datangkan, maka dia termasuk dari penghuni neraka. Dijelaskan oleh Imam besar An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, bahwasanya Nabi menyebutkan Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka sudah punya kitab suci. Kalau mereka yang sudah punya kitab suci saja, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka itu menjadi penghuni neraka, karena mereka tidak taat kepada Nabi Isa pada hakikatnya, dan tidak taat kepada Nabi Musa, karena semua Nabi mewasiatkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang punya kitab saja kalau tidak beriman kepada Nabi, dia menjadi penghuni neraka. Bagaimana dengan yang selain Yahudi dan Nasara yang tidak memiliki kitab dari langit? Maka lebih layak lagi untuk masuk ke dalam neraka. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas hidayah ini, hidayah untuk masuk ke dalam Islam, karena ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan kurnia yang besar kepada kaum mukminin tatkala dia mengutuskan kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Hikmah di sini adalah sunnah kata Imam Syafi'i. Dan juga mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah, dari dosa-dosa dan sebagainya, dengan sebab menaati Rasul tadi. Dan sungguh mereka sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang jelas.
Taib, maka saya bersyukur atas hidayah Allah kepada kita semua, ditunjuki kepada ajaran Islam, ajaran yang benar. Adapun yang antum sebutkan bahwasanya ada ujian-ujian di keluarga, memang ini adalah ujian di dunia untuk menghapus dosa-dosa kita dan juga untuk menambah pahala kita, meninggikan derajat kita, dan juga untuk menguji siapa yang terbaik amalannya di dunia ini. Taib. Adapun masalah perkara-perkara yang berikutnya terkait dengan lingkungan dan sebagainya di Indonesia sana, maka bersabar sambil terus berhubungan dengan para ikhwah Ahlus Sunnah wa Jamaah yang ada di sana, dan juga berusaha untuk menghubungi para ulama, belajar pada para ulama. Adapun terkait dengan pengurusan ke Yaman, ana tidak punya kemampuan tentang itu, tapi mungkin untuk antum tanyakan kepada para ustadz yang mengurusi perjalanan ke Yaman, yang insya Allah nanti akan ana kirimkan beberapa nomor telepon, barangkali mereka boleh membantu karena mereka yang biasa mengurusi itu insya Allah, ataupun para ustadz yang lain yang insya Allah ikhwah di Indonesia lebih tahu. Atau mungkin kalau antum ke Amerika misalkan, di Amerika juga insya Allah ada saja di sana para juru dakwah Ahlus Sunnah, mungkin Ustadz siapa itu, Mundir Al-Amriki ataupun yang lainnya, boleh menghubungi mereka bagaimana cara mengadakan perjalanan ke Yaman ataupun ke tempat-tempat yang lain. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.